Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah negara kecil di Eropa yang pernah menjadi pusat kerajaan besar dan sekarang dikenal sebagai salah satu tempat dengan kualitas hidup terbaik di dunia? Ya, kita sedang membahas Austria. Dari sejarah kekaisaran Habsburg yang megah hingga budaya musik klasik yang mendunia. Austria punya banyak cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Tapi tahukah kalian, meskipun Austria terdengar seperti negara dongeng, negara ini juga punya tantangan tersendiri, mulai dari politik ekonomi hingga masalah lingkungan. Jadi, mari kita bahas Austria lebih dalam. Austria memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna. Pada abad ke-13, Austria menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci dan mulai dikuasai oleh Wangsa Habsburg, salah satu dinasti paling berpengaruh di Eropa. Di bawah kepemimpinan mereka, Austria berkembang menjadi kekaisaran besar yang mencakup banyak wilayah di Eropa Tengah. Wilayah Austria awalnya dikenal sebagai Kerajaan Noricum yang dipimpin oleh salah satu puarket dan merupakan sekutu lama Romawi. Wilayah ini didiami para penduduk Romawi pada pemerintahan Augustus dan dijadikan provinsi Noricum pada 16 sebelum Masehi. Lalu secara berturut-turut, Austria ditaklukkan Han, Lombardia, Ostrogoth, Bavaria, dan Franka. Usai diduduki oleh Hongaria selama 48 tahun, dari tahun 907 hingga 955. Wilayah inti Austria dianugerahkan kepada Leopold dari Babenberg pada 976. Setelah jadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, Babenberg mengambil alih pemerintahan dari abad ke-10 hingga abad ke-13. Usai kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci di tahun 1806, terbentuklah Kekaisaran Austria. Kemudian berlangsung persaingan dengan Kerajaan Prusia yang mendominasi kerajaan-kerajaan bangsa Jerman selepas Perang Napoleon, hingga terbentuklah dui monarki Kekaisaran Austria-Hongaria pada tahun 1867. Austria sempat dicaplok Jerman di bawah rejim Nazi pada tahun 1938. Sekitar belasan tahun kemudian, yakni pada tahun 1955, Austria dibebaskan dan jadi sebuah negara republik yang merdeka. Namun kejayaan Austria sebagai kekaisaran berakhir setelah Perang Dunia I. Kekaisaran Austria-Hongaria runtuh dan Austria pun menjadi republik kecil yang kita kenal sekarang. Meski sempat mengalami masa kelam selama Perang Dunia II, Austria bangkit kembali dan menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang stabil di Eropa. Austria dikenal sebagai tanah kelahiran banyak komposer terkenal dunia seperti Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, dan Franz Schubert. Kota Wina atau sering disebut Vienna adalah ibu kota Austria. Sering disebut juga sebagai ibu kota musik dunia karena banyaknya konser musik klasik yang digelar di sana. Kota berpenduduk hampir 2 juta jiwa ini juga sering disebut City of Dream atau kota mimpi. Julukan yang sering mengingatkan kita akan Sigmund Freud, pendiri aliran psikoanalisis yang terkenal dengan analisis mimpinya ini, pernah tinggal dan bekerja di Wina. Kisah kehidupan Freud kini bisa ditemukan di Sigmund Freud Museum di Wina. Selain julukan-julukan di atas, Wina sejak dulu dan hingga kini selalu menjadi permata di Eropa Tengah. Kota indah ini pun kerap digelari sebagai magnet di Eropa Tengah. Dan ibarat magnet, Wina mampu menyedot jutaan wisatawan mancanegara dan menyambanginya setiap tahun. Pada tahun 2019 misalnya, Wina mampu meraih setidaknya 6,28 juta kunjungan wisatawan. Sedangkan Austria sendiri, sesuai data yang dirilis UNWTO atau United Nations World Tourist Organization, menerima sekitar 31,9 juta wisatawan mancanegara. Pencapaian yang fantastis,
Dan rekor ini pun menempatkan negara kecil di Eropa Tengah ini di posisi ke-7 sebagai the most visit destination country in Europe. Majalah The Economist kembali merilis indeks kota-kota paling layak huni di dunia pada tahun 2024. Dalam laporannya bertajuk The Global Livability Index 2024, kota Vienna di Austria kembali dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia. Hasil ini sekaligus mengukuhkan Vienna sebagai kota paling layak huni di dunia selama 3 tahun berturut-turut. Selain layak huni, Vienna merupakan kota yang kaya akan budaya. Tak hanya itu, kota ini juga jadi rumah bagi musik klasik. Terlebih di sana terdapat istana Kekaisaran Habsburg yang megah dan museum kelas dunia lainnya. Untuk menentukan pemeringkatan kota-kota tersebut, tim peneliti menganalisa 173 kota di dunia. Pertanyaannya, apa yang membuat kota-kota tersebut layak huni? Jawaban sederhananya adalah kota tersebut memiliki kualitas terbaik untuk ditinggali. Adapun hal tersebut mencakup dari ketersediaan rumah, rendahnya tingkat kejahatan atau kriminalitas, serta kualitas jalan yang baik. Namun tidak hanya itu, The Global Livability Index juga memperhitungkan lebih dari 30 faktor lainnya yang masing-masing terbagi dalam 4 faktor kategori, yaitu stabilitas keamanan, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan dan infrastruktur. Vienna mendapatkan skor sempurna di semua kategori, kecuali kategori budaya dan lingkungan dengan skor 93,5, dengan total skor 98,4. Sama seperti kota Vienna, Copenhagen di Denmark berada di peringkat kedua dengan total skor 98. Sekitar 47% wilayah Austria terdiri dari hutan dan kawasan hijau. Negara ini juga dikenal memiliki sistem energi terbarukan yang sangat maju. Dengan lebih dari 60% listriknya berasal dari energi air. Dengan tingkat penghijauan yang tinggi, Austria memiliki fondasi untuk kualitas airnya yang tinggi. Mengingat banyaknya pegunungan dan hutan di Austria, 100% air minumnya berasal dari mata air atau sumber air tanah. Pada tahun 2009 saja, 30,1% konsumsi energi Austria berasal dari sumber energi terbarukan. Dengan kondisi demikian, maka tak heran jika Austria memperoleh posisi ke-6 sebagai negara terhijau di dunia dengan skor EPI 79,6. Siapa yang tak suka menaiki kereta mendaki bukit? Funicular adalah rel kereta api, di mana 2 gerbong yang seimbang secara permanen melekat pada ujung kabel yang berlawanan. Funicular berasal dari kata Latin funiculus yang berarti tali. Kereta gantung tertua di dunia diyakini sebagai Reichsjug, digunakan untuk mengangkut barang ke kastil Hohensalzburg di Salzburg, Austria, yang berasal dari pergantian abad ke-16. Namun sebagian besar sistem lama yang menarik wisatawan berasal dari zaman Victoria, dengan struktur inovatif masih ditambahkan sampai sekarang. Desa fiktif dalam film Frozen disebut-sebut mirip dengan salah satu daerah di Austria, yaitu Hallstatt. Kecantikan desa yang berada di Austria tersebut diakui dunia, bahkan masuk dalam situs warisan dunia UNESCO sejak 1997. Desa yang berpenduduk sekitar 750 orang ini dihadapkan dengan luasnya Danau Hallstatt. Di sekeliling desa tersebut terdapat hamparan pegunungan Alpen yang memukau mata pengunjung. Saat berkunjung ke sini, para wisatawan bisa mendapatkan ketenangan dan segarnya udara pegunungan. Akibat keindahannya, desa ini mampu mendatangkan turis 6 kali lebih banyak dari Venesia, yaitu lokasi wisata ternama di Italia yang terkenal sering dibanjiri oleh pelancong harian. Namun bukannya senang karena mendatangkan banyak wisatawan, penduduk di sana justru bersikap sebaliknya.
pendatang yang menjadikan lokasi tempat tinggal warga setempat sebagai spot untuk wisata selfie justru menjadi beban bagi infrastruktur desanya. Setiap harinya, desa tersebut akan dikerumuni oleh beraneka drone yang berdengung di mana-mana. Wisatawan bahkan rela mengantri untuk mendapatkan spot foto terbaik di Hallstatt. Akibatnya, wali kota Hallstatt, Alexander Skuz, mengatakan sudah cukup dan meminta para wisatawan untuk menjauh dari desanya. Austria merupakan salah satu negara di Eropa Tengah yang populer dengan pegunungan, budaya, istana, benteng, dan kastil. Setiap kastil di negara ini memiliki cerita sejarah yang menarik untuk diketahui. Kemegahan bangunan dan keindahan arsitekturnya membuat wisatawan seakan sedang diajak traveling ke negeri dongeng. Secara umum, kastil di Austria terbuat dari batu berwarna terang dan dapat dilihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Dari semua tempat di Eropa, negara ini memiliki beberapa kastil terbaik yang dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama, ada Schönbrunn Palace, adalah sebuah istana yang memiliki kekayaan sejarah yang sangat mendalam. Awalnya, pada abad ke-16, tempat ini merupakan sebuah rumah perburuan milik keluarga Habsburg. Namun, pada masa pemerintahan Kaisar Leopold I pada abad ke-17, istana ini mulai dibangun menjadi sebuah istana yang lebih besar dan megah. Seiring berjalannya waktu, istana ini menjadi kediaman musim panas bagi keluarga kerajaan Habsburg. Pada masa pemerintahan Kaisar Franz Joseph I yang memerintah dari tahun 1848 hingga tahun 1916, Schönbrunn Palace mencapai puncak kegejayaannya sebagai simbol kemewahan dan kekuasaan kerajaan. Istana ini bukan hanya merupakan kediaman kerajaan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya dan politik. Lalu yang kedua, ada Kastil Hohenwerfen. Walaupun memiliki usia hampir mencapai 1000 tahun, Kastil Hohenwerfen nyatanya tetap mampu berdiri kokoh, bahkan disebut sebagai salah satu landmark wajib yang harus dikunjungi bila datang ke Austria. Kastil satu ini juga terletak di atas bukit setinggi sekitar 600 meter dan dikelilingi oleh pemandangan pegunungan yang elok. Kastil ini dulunya pernah menjadi penjara dan saksi bisu bagi hukuman-hukuman yang diterima para kriminalitas, sehingga pernah disebut sebagai tempat yang cukup menyeramkan. Namun kini, Kastil Hohenwerfen telah berubah fungsi menjadi museum serta tempat pertunjukan bagi para burung falcon. Meskipun terdengar seperti negeri yang sempurna, Austria juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah isu lingkungan. Sebagai negara dengan banyak pegunungan, perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi Austria, terutama dalam hal mencairnya gletser dan peningkatan suhu. Selain itu, Austria juga menghadapi dinamika politik yang cukup menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini mengalami ketegangan politik terkait imigrasi dan kebijakan Uni Eropa. Namun, Austria tetap menjadi salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, berkat sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, itulah sedikit gambaran tentang Austria, sebuah negara dengan sejarah panjang, budaya yang kaya, serta tantangan modern yang harus dihadapi. Menurut kalian, apa yang paling menarik dari Austria? Atau mungkin kalian pernah mengunjungi Austria dan punya pengalaman menarik? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.